Hidup di zaman purba memang sangatlah sulit. Pekerjaan yang berat harus dilakukan dengan alat yang sangat kuno. Bahkan yang menjadi eksavatornya malah dinosaurus. Untuk absen masuk kerja harus diberi cap dulu dengan gigi brontosaurus. Tapi walaupun begitu, para warga di zaman batu ini sangat menikmati hidup mereka. Apalagi Bowo dan Joko. Mereka sudah menjadi sahabat sejak lahir. Tapi pada masa seperti ini pun ternyata sudah ada pemimpin yang menganggap para rakyatnya adalah budak, dan orang yang dianggap pemimpin di sini juga sudah suka bermain perempuan. Tapi walaupun begitu, orang-orang di sini tetap saja lebih berfokus pada hidup mereka masing-masing tanpa peduli dengan urusan politik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bowo, ia sangat sayang dengan keluarganya dan juga hewan peliharaannya. Setiap pulang kerja, sisa hidupnya hanya dihabiskan untuk membaca koran dan bercengkrama dengan keluarganya. Pada masa belum ada gadget seperti ini, sesama tetangga sangatlah akrab. Tidak seperti masa sekarang yang dimana orang-orang hanya kebanyakan hidup individualis. Bahkan keluarga Joko pun sampai rela mengadopsi seorang anak yang terlantar untuk mereka jadikan seperti anak kandung sendiri. Walaupun hidup di zaman purba seperti ini di mana kendaraan pun tidak ada mesinnya, tapi para warga tetap butuh hiburan. Dan salah satu yang menjadi favorit adalah bermain bowling. Antar RT sering sekali mengadakan turnamen dan catatan skornya pun masih dipahat di sebuah batu. Salah satu pemain bowling terbaik di kelurahan ini adalah Bowo, di mana ia berhasil memenangkan turnamen malam ini. Namun di tengah perayaan kemenangan mereka, Joko tiba-tiba membacakan pidato dan mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Bowo sebagai sahabat sejak kecil. Joko benar-benar merasa bahwa Bowo sangat berjasa dalam hidupnya. Seketika suasana di lapangan bowling ini menjadi sangat haru, dan barulah mereka melanjutkan pestanya. Tapi saat akan pulang, terlihat Bowo malah mengendap-endap. Ternyata istri dan mertua Bowo tidak suka kalau Bowo terus-terusan nongkrong sampai tengah malam. Ternyata mertua Bowo tidak suka karena Bowo bekerja masih sebagai seorang budak di tambang. Tapi sepertinya memang keberuntungan ada di pihaknya, karena pemimpin tambang tiba-tiba memberikan pengumuman penting pada esok harinya. Perusahaan tambang mengatakan bahwa mereka akan memberikan promosi kepada salah satu dari mereka dan akan naik jabatan. Gaji yang akan didapatkan juga sangat fantastis. Para pekerja tambang mulai membayangkan nasib mereka jika berhasil naik jabatan menjadi wakil presiden di perusahaan mereka. Karena hari ini semua budak akan menjalani tes penting untuk naik jabatan dan akan mendapat kesempatan mendapat gaji yang begitu besar dan fasilitas luar biasa. Semua orang sepertinya sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan saat tes dimulai, terlihat Bowo malah bingung dengan jawabannya. Berbeda dengan teman-temannya yang lain yang terlihat begitu yakin. Alhasil Bowo pun menjawab asal-asalan. Joko sadar bahwa sahabatnya sedang kesulitan, namun Bowo tidak mau mengaku dan mengatakan semua baik-baik saja. Sampai pada akhirnya Joko melihat batu jawaban milik Bowo yang begitu kacau. Karena Bowo memang berjasa bagi hidupnya, Joko pun rela menukar jawaban miliknya dan dimasukkan ke dalam amplop milik Bowo. Saat hasil tes keluar, presiden tidak percaya bahwa Bowo mendapat nilai